Allah yang telah ngasih hidup kita, telah menjamin rezeki kita. Tapi ketika kita sukses, ketika kita berhasil dalam menjalankan sesuatu, itu lupa. Wah, udah seolah-olah kita yang hebat gitu. Kitanya yang ngerasa hebat. Karena ujian itu adalah love language-nya Allah. Kita selalu diuji. Iya, biar apa? Allah dengan kesempurnaannya dan dengan kekuasaannya itu pasti bisa melihat kita. Bahkan tidak hanya mengetahui yang terlihat saja, yang nggak kelihatan pun Allah tahu. Itu kan karena Allah dekat gitu kan. Betul. Tapi yang menjawab siapa? Manusianya. Manusianya. Maka kalau kita merasa kita dekat dengan Allah, kita merasa diawasin dengan Allah, maka akan lebih mudah kita untuk ikhlas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di Ngaji Lisius, teman-teman. Jadi tetap kita bersama Ustadz Cool terkait kita Radit Food. Ustadz Radit, assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas Teguh. Nah, kali ini kita akan bahas lanjutan yang kemarin. Kita kemarin kan ngebahas sebelum kita sholat, kita harus mukhlis dulu. Sebelum kita zakat, kita harus mukhlis lah, gitu ya. Artinya mukhlisin alafuddin. Nah, untuk mencapai itu, Tat, gampang nggak? Nggak gampang, tapi Allah kasih caranya. Caranya, Itu. gimana caranya, Tat? Yang pertama, ikhlas itu kita mesti mengikhtiarkan. Ikhtiar. Kita tuh harus kita ikhtiarkan. Kita harus perjuangkan ikhlas itu. Karena ikhlas itu, kenapa seorang ikhlas? Salah satunya karena dia cinta. Cinta, oke. Cinta itu, rasa cinta itu membuat seseorang itu ikhlas. Ya, rela jemput pagi-pagi, nganterin malam-malam, nungguin pula. Nah, Cinta. Iya, karena cinta. Betul. Ya, karena cinta. Kalau udah bicara cinta, maka untuk mencapai derajat ikhlas itu lebih mudah. Maka cinta yang kita bangun adalah cinta kepada siapa? Pada Allah dulu. Allah. Cinta dulu kepada Allah dulu. Kalau Allah saja yang dengan penuh kesempurnaannya itu cinta banget sama kita. Ya, Allah tuh cinta banget sama kita. Allah sayang banget sama kita. Masa kita udah disayang, udah dicintai, kita hambanya nggak mau mencintai yang maha mencintai, nggak mau menyayangi yang maha menyayangi. Belegu kata Mas. Itu cinta dulu. Kalau udah cinta, baru insya Allah untuk mencapai derajat ikhlas itu bisa lebih mudah. Yang kedua adalah ikhlas muqarrabin. Apa kita merasa dekat? Kita deket nih, ya, Korib. deket. Ya. Mungkin cintanya udah nggak ada gitu ya, tapi karena kedekatan kita, maka kita lebih mudah untuk menjalankan, lebih mudah untuk berkorban. Itu dengan orang yang kita bicara sama makhluk ya, sama makhluk. Tapi tentunya beda ketika kita bicara ikhlas kepada Khalik. Tapi mungkin ini bisa dijadikan cara bagaimana kita untuk memupuk rasa ikhlas. Ya, maka kalau kita merasa dekat dengan Allah, ya, merasa diawasi dengan Allah, kita dekat dengan Allah, ya, maka kita akan lebih mudah. Mudahnya apa? Karena ikhlas itu kan hanya karena Allah ya. Betul. Hanya karena Allah. Betul. Kalau kita gini misalkan, kita di dunia kerja lah ya, kita dunia kerja. Walaupun ini bukan ikhlas karena Allah ya, tapi ketika kita merasa diawasi oleh atasan kita, ya, merasa diawasi oleh atasan kita nih, maka kita akan melakukan sesuatu yang terbaik. Tuh. Yang terbaik. Wah, atasan ngeliat nih. Tapi hanya karena atasan. Kalau karena atasan saja kita bisa memberikan yang terbaik, karena kita merasa dekat, gitu kan? Apalagi dengan Allah yang telah ngasih hidup kita, telah menjamin rezeki kita, ya. Bahkan tanpa kita minta, Allah nggak pernah mengurangi rezekinya dan nikmatnya, gitu. Betul. Gitu. Dan Allah tuh nggak pernah marah kok. Allah nggak pernah menjauh sama hambanya. Justru yang menjauh itu adalah Kitanya. manusianya. Gitu. Manusianya, karena sifatnya Allah inni qarib, kata Allah. Gitu. Allah tuh selalu dekat. Yang menjauh itu adalah manusianya. Kenapa Allah selalu dekat? Karena Allah dengan kesempurnaannya dan dengan kekuasaannya itu pasti bisa melihat kita. Bahkan tidak hanya mengetahui yang terlihat saja, yang nggak kelihatan pun
Allah tahu. Itu kan karena Allah dekat gitu kan. Betul. Tapi yang menjawab siapa? Manusianya. Manusianya. Maka kalau kita merasa kita dekat dengan Allah, kita merasa diawasin dengan Allah, maka akan lebih mudah kita untuk ikhlas. Gitu. Kalau kita paham apa yang kita lakukan tuh Allah tahu, bahkan apa yang terbesit dalam hati kita Allah tahu, maka kita nggak akan niatkan kok itu semuanya untuk, kadang kita lalai aja sih gitu. Kita nggak ikhlas tuh kadang kita lalai aja gitu. Kita berbuat sesuatu bukan karena Allah tuh kadang kita lupa kalau Allah tahu, Allah tuh melihat kita, Allah tuh mendengar kita. Kadang kita lupa di situ. Sehingga kita mudah untuk memalingkan niat kita yang tadinya karena Allah, karena si Nisa tadi. Ya, betul. Nah, itu tadi tahapan ya Tat ya. Artinya kita sebagai manusia itu pertama harus ikhlas, jadi mukhlis gitu kan. Benar. Terus kita nantinya langkah selanjutnya apa tuh Tat? Mukhlis, muhsin ya. Nah, setelah mukhlis ya, setelah kita ikhlas, maka tentunya dengan ikhlas itu kan akan muncul keimanan kita yang lebih kuat pada Allah. Betul. Gitu. Ya. Dan antara ikhlas dengan iman itu sangat dekat banget saya bilang. Dekat banget gitu. Karena apa? Orang yang beriman mengimani Allah ya, dengan segala kesempurnaannya, maka dia yakin bahwasanya apa yang dilakukan itu Allah tahu, makanya dia nggak akan niatkan untuk orang lain. Betul. Ya. Bahwasanya dia meyakini bahwasanya apa yang dilakukan ya karena Allah ya, dan Allah tidak butuh ibadah-ibadah kita, yang butuh adalah kita, itu kan karena keimanan. Betul. Ya, karena keimanan kita. Nah, keimanan kemudian menjalankan ibadah dengan ikhlas, maka ikhlas ini akan memunculkan satu sifat yaitu ihsan. Iya, ihsan. Kenapa ihsan? Ihsan itu apa sih? Definisi ihsan yaitu anta'budallah ka'annaka tarahu. Fa illam tarahu fa innahu yaraka. Artinya di sini aja ya. Di sini nih. Jangan tak jelasin. Mirip dengan merasa diawasi. Ya kayak gitu merasa diawasi. Jadi ketika kita sedang beribadah, seakan-akan tuh kita melihat Allah. Tapi kan kita nggak bisa melihat Allah. Maka yakinlah Allah tuh sedang melihat kita. Itu sifat ihsan. Itu tahapannya sifat ihsan. Ketika kita sudah iman, ihsan, ya, maka ada sifat muraqabah. Yaitu diambil dari kata qorib, muraqabah itu selalu ditemani. Jadi kita tuh nggak pernah sendiri, maka jangan pernah takut, karena kita tuh nggak pernah sendiri. Gitu. Bahkan Allah lebih dekat daripada urat leher. Kenapa sih? Karena Allah tahu semuanya gitu. Bahkan yang terbesit dalam hati, sedekat-dekatnya suami istri nggak pernah tahu dalam hatinya kok. Iya. Gitu. Ya. Betul. Dan itu jauh lebih dekat Allah karena tahu apa yang terbesit dalam hati kita. Nah itu, ngomong-ngomong Allah tahu apa yang terbersit dalam hati kita. Nih sebagai manusia ya, ini mungkin keluar dari bahasan. Kenapa kita harus berdoa? Bahkan doanya itu harus spesifik. Ya kan, spesifik gitu ya. Tiap hari kita berdoa, memohon, meminta pada Allah. Sementara kan Allah sendiri tahu apa yang ada di dalam hati kita. Tahu, ya. Doa itu ya kita sebagai makhluk, ya, kita minta sama Allah. Doa itu kan meminta, dan bahkan kalimat-kalimat doa itu kalau kita perhatikan itu adalah menggunakan fi'il amar. Fi'il amar itu kata perintah. Ya, pemerintah dong ya dia. Iya. Seperti itu. Nah, tapi kata perintah ini berbeda gitu. Perintah itu kan ada yang artinya adalah tolabul a'mal minal a'la ilal adna, yaitu meminta mengerjakan sesuatu orang yang derajatnya lebih tinggi kepada orang lebih dari bos ke karyawan gitu misalkan. Tapi kalau dalam kalimat doa itu enggak, ya. Itu adalah apa? Kita sedang meminta kepada Allah, sedang kita menghamba ke Allah gitu. Kita menghamba ke Allah. Dalam doa itu kan isinya banyak pujian-pujian. Betul. Ya? Dan doa itu adalah salah satu senjata yang Allah tidak berikan kecuali hanya kepada orang yang beriman saja. Betul. Nah, gimana enggak indah coba ya. Kita di Islam itu suruh ikhlas dulu. Dari ikhlas kita ihsan. Yang di situ kita bisa qorib, dekat sama Allah, ditemenin terus sama Allah. Dan di situ kita juga bisa minta, ya Allah, masih meminta gitu ya. Kalau masih minta karena apa? Kalau kita hanya mengandalkan apa yang kita miliki, semua terbatas. Tapi doa itu tanpa batas. Doa tanpa batas, betul. Tapi kalau kemampuan kita, otak kita yang Allah titipkan kepada kita itu terbatas. Dan kalau kita tanpa doa capek banget, Allah tuh nggak mau kita capek. Ya benar-benar. Allah tidak memerintahkan kita untuk capek sebenarnya. Iya, Allah nggak mau kita capek.
gimana mau capek? Kita baru mau capek, udah kerja secukupnya, selebihnya kau minta sama aku. Betul, betul. Gitu. Indah banget ya. Indah di situ. banget. Artinya antara manusia sebagai makhluknya dan Allah sebagai pencipta, zat pencipta, segitu baiknya gitu ya. Bahkan udahlah, nggak perlu capek, cukup bekerja, kemudian berdoa, meminta padaku gitu kan. Iya, cuman kadang kan kita kebalik ya kan, kita kebalik. Doanya kalau ingat aja, tapi usahanya diingat-ingat terus. Biasanya nih, Iya. biasanya saat yang sering kejadian nih, terutama di anak-anak muda nih yang baru mungkin baru belajar agama juga, samalah seperti saya gitu ya. Ketika kita menghadapi cobaan baru, ya Allah, tolonglah ya Allah gitu ya. Banyak doanya ngalir tiap malam di tahajud gitu ya. Tapi ketika kita sukses, ketika kita berhasil dalam menjalankan sesuatu, itu lupa. Itu lupa, wah udah seolah-olah kita yang hebat gitu. Kita yang ngerasa hebat. Karena ujian itu adalah love language-nya Allah. Kita selalu diuji ya. Iya, biar apa? Biar kembali, biar udah jauh Allah uji, biar balik lagi gitu. Betul, betul. Biar balik lagi. Karena Allah nggak akan membiarkan, selama kita masih jadi hamba Allah, nggak akan membiarkan kita jauh-jauh. Kayak kita lah, kita punya anak yang kita sayangi gitu. Kita nggak akan biarkan anak kita itu main jauh-jauh. Betul. Begitu dia main jauh-jauh, kita telepon, panggil, pulang, nak, udah maghrib. Betul. Atau ditanya, kapan balik gitu. Betul, betul, betul. Ya? Nah, Itu ada yang pernah ada yang udah di call belum tuh? Kapan mau ingat lagi sama aku gitu? Wah, itu. bahaya. Tapi kalau udah dipanggil lebih bahaya, tak? Belum memperbaiki diri, udah dipanggil. Itu bahaya. Iya. Itu. Nah, makanya kita Maka bersyukurlah saat kita diuji sama Allah. betul. Iya. Ada orang yang malah jadi marah Jadi gini, ketika diuji. sering sekali gitu. Kita membedakan antara syukur dengan sabar. Kalau kita bahagia, kita bersyukur. Betul. Kemudian kita diuji, kita bersabar. Padahal harusnya ketika bahagia, kita bersyukur. Ketika diuji, tetap bersyukur dan tambahkan sabarnya. Tuh. Syukur sama sabar Iya. nggak boleh pisah. Nggak boleh pisah. Boleh pisah ya. Nggak boleh pisah. Karena itu sebagai pembeda. Betul. Kenapa sih? Nah, ini yang menarik tuh. Ajaban li amril mu'min gitu. Setiap amalan seorang mukmin, orang yang beriman, itu semuanya tuh istimewa. Istimewa. Itu hanya didapatkan bagi orang mukmin aja, orang beriman aja. Bayangin, semua amalannya itu beriman. Sama-sama misalkan gini. Allah kasih nikmat kan nggak hanya orang yang beriman kan? Iya. Semuanya Allah kasih nikmat Semuanya. karena sayangnya Allah gitu. Semua Allah kasih nikmat. Dan bahkan yang Allah titipkan harta hari ini ya mungkin orang yang nggak beriman sama Allah pun Allah titipkan harta, Betul. ya kan? Kenikmatan tetap diberi. Tetap diberikan, gitu. Tapi apa yang menjadikan istimewa? Karena orang yang beriman itu saat Allah berikan kebaikan, dia akan bersyukur, Betul. gitu. Itu bedanya itu aja sih, bedanya itu. Makanya menjadi istimewa, gitu. Dan saat Allah uji orang yang beriman itu, dia akan tetap bersyukur dan akan menambahkan sabarnya. Itu yang menjadi istimewa. Pembedanya itu sabar dan syukur aja. Betul. Kalau bicara tentang nikmat, semua Allah kasih nikmat. Betul. Gitu. Tapi kalau kita bicara tentang syukur, nggak semua orang bersyukur. Banyak kan emang gitu, lupa untuk bersyukur dan lupa untuk bersabar. Itu kan. Ya itulah kan. Itu semua itu kalau kita kerucutkan, ya itu karena Allah sayang aja sama kita. Betul. Saking sayangnya Allah Saking sama sayangnya kita, sama kita. dan Allah pun ingin membuat kita lebih kuat sehingga menguji kita, di mana kita dipaksakan diri untuk bersyukur dan bersabar. Karena Allah selalu pengen deket sama kita. Kita Pengen aja yang deket. sering bandel. Betul. Kadang Ya kan? kita lupa juga sih, Tat. Iya. Kadang kita lupa gitu ya. Makanya ya begini hari ini itu kan salah satunya yang penting, yang terpenting adalah kita mengingatkan diri kita. Betul. Kita jauh lah dari kata sempurna gitu. Tapi yang terpenting kita bisa mengingatkan diri kita masing-masing gitu kan. Syukur-syukur di luaran sana juga bisa ngambil hikmahnya gitu. Bisa menjadi reminder juga gitu. Betul. Kita jadi reminder buat Ya, itu. kalau kapasitas dakwah mungkin kita belum lah gitu ya. Cuman kalau untuk mendakwahi diri sendiri itu yang paling penting. Betul. Kaitannya dengan ikhlas lagi. Dengan ikhlas lagi kembali Iya. ya. Ikhlas itu gini. Yang pertama ketika kita ingin ikhlas,
Yang kita latih adalah diri kita dulu. Yang kita dakwai adalah diri kita dulu. Betul. Gitu. Kita dulu gitu. Jadi nafas kita dulu gitu. Ya, tarbiyatun nafas, tadribun nafas, mujahadatun nafas, itu adalah di kita dulu. Karena peperangan terberat itu siapa sih? Melawan diri sendiri. Bayangkan gini, kalau kita depan kaca, kita ngaca gitu, kita salah dan kita nyesel, mau mukul diri sendiri, pasti ya kita akan ngerem. Iya. Kita akan ngerem. Karena paling sulit itu adalah memerangi diri sendiri. Maka perangilah diri kita terlebih dahulu, ya. Insya Allah dengan memerangi diri sendiri. Gimana sih cara memerangi diri sendiri? Satu caranya, ingat mati. Ingat mati. Ingat mati. Oke. Kalau kita mau memerangi hawa nafsu kita, apapun ya, yang dari kita rasa malas atau apapun gitu ya, ingat, Ingat. kita mau mati nih. Mau pertama. mati. Yang kedua, Yang kedua, biar kita ikhlas, khususnya adalah ketika kita dalam ujian Allah ya, dalam ujian Allah gitu. Ingat kita tuh punya second life kok. Gitu. apa tuh second life? Kehidupan kita di akhirat. Oh, iya. Kita tuh punya second life. Yang bikin kita nggak putus asa saat Allah uji gitu kan. Ya sudah, kita punya second life yang jauh lebih indah gitu. Kekal di sana lagi. Kekal, bahagianya jauh lebih bahagia, Betul. nikmatnya jauh lebih nikmat. Lebih nikmat. Second lap itu selalu jadi harapan Nah, saat tidak berhasil di lap pertama. betul. Ya nggak? Nah, untuk ngebahas yang second lap nih, teman-teman kayaknya harus nunggu deh di episode berikutnya. Oke. Ya, Oke. Tapi ganti baju dulu ya. kita harus ganti baju nih. Kita harus ganti baju. Baik, teman-teman Ngajelisius, kita berjumpa lagi di next episode. Kita sudahi sampai sini. Jazakallah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.